Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa dalam hidup kami. Engkau Tuhan pujian kami, Engkau Tuhan kemuliaan kami. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Dalam nama Yesus, ku sembah Kau Tuhan dalam bait-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu. Tuhan, kami bawa gereja-Mu yang hari-hari ini sedang disusupi pengajaran-pengajaran sekularisme, hedonisme, dan sinkritisme. Kami berdoa melalui nyanyian ini Tuhan, biarlah kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi tempat GB Bumi Anggrek Tuhan Yesus. Siapapun dia, Tuhan, biarlah Injil sepenuh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Kami semua aman dalam perlindungan darah Yesus. Aman dalam naungan kepaksaan-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh kembali back to the Bible. Terima kasih Tuhan. Injil yang murni, Injil sepenuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, percaya kita katakan amin. Shalom, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat para imam musik dan digital dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani ibadah raya Kidul. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan Pak Sugi yang mempercayakan kami sehingga hari ini kami ada di tempat ini. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal 37 dikatakan satu ayat saudaraku, bergembiralah katanya, dan bergembiralah. Mazmur pasal 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Haleluya. Kita baca bersama-sama Mazmur 37 ayat yang keempat. Ya. Ada ya? Tidak ada? Puji Tuhan. Ya. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan dengan suara keras. 1, 2 ya. Dan belum. 1, 2 ya. Dan bergembiralah, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Oh, gak ada yang senang ya, gak ada tepuk tangan kayaknya. Yang kedua ayatnya dikatakan Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22, 1, 2 ya. Hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gak ada tepuk tangan juga. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan ya. Kemuliaan bagi Tuhan, kita hari-hari ini dilawat Tuhan lewat doa pujian penyembahan. Tapi di mana-mana saya diundang khotbah ataupun di tempat ini, sorry ya, pemain musik itu nggak pernah nyanyi, saudara. Sorry to say. Tapi mereka menyembah Tuhan lewat musik, amin. Jadi kalau mereka disorot di sini, mereka diam, kalian jangan diam. Memang di mana-mana pemain musik nggak pernah nyanyi. Coba kalau mereka nyanyi, mungkin kita bisa tumbang dan riba. Pernah lihat gak mereka nyanyi? Ku sembah Kau. Mereka enggak. Gitu. Mereka suara mereka lewat musik, amin. Tapi kalau mereka ada 7 orang di gereja, setiap gereja mungkin 12. Termasuk yang di atas sana kali mungkin gak nyanyi itu. Tambah lawatan Tuhan lagi. Amin apa amin nih? Kemarin ada layar di sini, ada awan, awan kemuliaan. Saya pikir bukan begitu ya. Ya sorry ya. Saya nggak ngerti digital, tapi tiba-tiba begitulah. Sehingga kok kabut gitu ya. Jadi pemain musik juga di mana-mana begitu.
Mereka nyaman dalam roh, hanya mereka pakai musik ya, nyanyi itu ya. Tapi hari ini ada firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi dalam bahasa aslinya, obat di atas segala obat itu adalah pemberian dokter di atas segala dokter, yaitu Yeshua Masiah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia dokter di atas segala dokter, maka obatnya pun obat di atas segala obat yang namanya manjur. Kok gak amin? Makan obat-obat dokter yang itu aja lah kau. Apa itu obatnya? Firman Tuhan. Kalau kita gembira, maka semua encok rematik apapun sembuh. Haleluya. Kita mengakui bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Maka ramuan obatnya pun adalah obat yang manjur, obat di atas segala obat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jesus. Haleluya. Tadi saya tiba-tiba dalam berdoa, Tuhan, inilah aku Tuhan 40 tahun melayani. Begini-begini saja ya. Tapi rohnya men, haleluya. Bergejolak terus. Menyala terus. Asia Tenggara, ludes semua saudaraku. HP ke Papua, pegunungan Himalaya kemarin. Pegunungan Papua kemarin saya ditelepon. Bro, datang dong sini. Ponakan di Pak Gubernur. Waduh, emang kamu pikir duit itu daun, saya bilang kan. Naik kapal katanya 10 hari. Wah, harus datang katanya ke sana. Wow. Alumni saya ada 300 satu sekolah, saya 3 sekolah saudaraku. Jadi saya selalu bergembira. Umur sudah 46 tahun. 46 tahun. Bukan terima. 64 tahun. 64 tahun. Ya. Haleluya. Adakah di sebuah gereja ini bisa tertawa kurang lebih setengah jam? Coba kita coba dulu ya. Coba kita tertawa dulu setengah jam. Coba dulu tertawa. Apa saya minta spirit of holy laughter yang ada di yang pernah di mana itu pastor? Yang Azusa Street holy laughter itu kan, blessing, spirit sleeping the spirit, holy laughter. Mereka ibadah tertawa terus. Tapi bukan dibuat-buat, bukan. Bahasa roh pun nggak boleh dibuat-buat. Holy laughter pun nggak bisa dibuat-buat. Tapi kalau bahagia bisa pura-pura bahagia. Selfie. Entah apa nih artinya ini ya. Saya cari di Google gak ada artinya. Saya ini paling usil saudaraku ya. Kebetulan wifi kami itu murah ya. Pemberian Ibu Haji dari utara sana. Baik banget sama kami. Menantunya juga kita Madura. Dia haji dari Aceh. Baik banget sama kami. Kasih gratis. Jadi setiap hari saya buka wifi, saya tanya, Bah Google, berapa luas laut Kolsum, Teberau, Laut Merah yang dibelah oleh Allah sendiri semalam malaman dengan angin. Dia buka, kurang lebih 3 km atau 2,250 meter. Itu luasnya Laut Merah, Laut Kolsum, Laut Teberau semalam malaman ditiup oleh angin oleh Allah ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka laut bisa berubah jadi daratan. Wow, Allah kita dahsyat, amin. Amin apa amin nih? Kau buka jalan di lautan, mata air di padang gurun. Saya tanya, Mbak Google, tolong seberapa besar batu yang dipukul oleh Musa di padang gurun sehingga air berbual-bual sebesar gunung Salakah? Dia tidak bisa jawab. Maka jangan percaya sama Mbah Google. Hei Mbah Google, coba jawab dulu. Batu yang mana yang dia ajak oleh iblis? Anak manusia, hai Yesus, jadikanlah batu ini jadi roti. Dia tidak bisa jawab. Maka Mbah Google jangan terlalu percaya kepada dia. Sekedar pengetahuan bolehlah.
Suatu ketika kita dengan Pak Gembala ke ujung sana, kita pakai Google, kita nyasar mentok ke rumah orang. Akhirnya kita nggak bisa mundur, masuk gang-gang. Maka itu sebabnya kembalilah kepada back to the Bible. Akan Roh Kudus mengurapi kita. Amin. Amin apa amin? Haleluya. Kadang-kadang pendeta kalau megang mic lupa waktu ya, tolong kasih tahu atau matikan mic ini saudaraku ya. Benar apa benar? Iya, kalau pendeta megang mic, waduh hantam terus sampai orang di sana sudah begini. Ya, sebentar lagi Roh Kudus sedang bekerja. Iya, mulai pagi sampai sore Roh Kudus bekerja, berarti dia sebab Yesus belum datang. Amin apa amin nih, mulai taman ini sampai hari ini Roh Kudus tetap bekerja. Ya setuju, katakan amin. Haleluya. Jadi dikatakan di sini, saudaraku, anak-anak kecil bisa tertawa berbahagia hingga 300 sampai 400 kali satu hari. Ini macam sama anak kecil, anak sekolah minggu. Amin. Amin apa amin nih? Maka bahagialah Anda yang mengajar sekolah minggu. Tetapi orang dewasa dikatakan orang dewasa tertawa hanya 15 kali satu hari. Orang dewasa hanya 15 kali tertawa satu hari. Orang dewasa hanya tertawa 15 kali satu hari. Mungkin itu zaman resepsi ya, zaman. Kalau sekarang mungkin 5-3 kali satu hari. Orang dewasa tertawa karena tekanan ekonomi. Ini aja nggak ada yang tertawa nih kan. Saya kaget menerima riset ini. Anak kecil tertawa 300 sampai 400 kali satu hari. Orang dewasa atau ayah ibunya tertawa hanya 15 kali satu hari. Saya coba ya, saya pagi-pagi saya senyum, ada bunga or merah ada di depan tetangga. Tiang listrik saya senyum, kenapa? Itu baru 10 kali saya sudah rahang, saya sudah sakit. Boro-boro 15 kali. Tekanan ekonomi, pekerjaan, bisnis, kantor, grab, ojol, apa segala macam saudaraku. Saya kira tidak ada. Amin apa amin nih? Kenapa Bapak di gereja tidak mau tertawa? Nggak ada yang larang. Tertawalah sepuas hatimu. Sebelum tertawa dilarang. Ayo senyum, pasti menular sampai ke depan. Saya kaget saudaraku. Pertasan anak kecil itu tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Dia senang dia, ingus kemana gitu ya. Ingus kemana gitu ya. Ada teman saya hamba Tuhan saudaraku. Dia anak kapal, dosanya banyak, dia mengaku ya. Dosa saya paling banyak di dunia, kata dia, bertobat saudaraku. Dia buka gereja di daerah sana. Anak sekolah minggunya banyak, tapi dewasa hanya 2-3 orang. Akhirnya ibadahnya hanya sekolah minggu. Bapak yang tahu, dan ini kisah nyata. Anak sekolah minggunya itu masuk desa-desa, kadang-kadang nggak punya celana, datang lari-lari ke depan. Itu sapu tangannya, saudaraku, ketika anak-anak ini datang, saudaraku, itu ingusnya kemana gitu. Yang jorok anak kecil apa orang tuanya? Jawab, jangan pura-pura salahin anak-anak. Kalau ingus anak sekolah minggu ke sini udah seperti Supermi, yang jorok ibunya apa anak itu? Nah, jadi jangan sok rohani, amin. Yang jorok ibunya, amin. Jadi pendeta ini dia berkata, sini nak, dilaplah ingusnya begini. Sini nak tengok. Coba kalau 10 orang anak kecil ingusnya kemana-mana, dilap begini, itu dikantongin sama dia. Nanti kalau ibadah jam 10, dia nanti begini. Habu rahanmu. Haleluya. Dia lap sudah. Itu seperti oli lendir. Lebih dari hidup. Kita punya Pantai Kosta tuh. Itu ingus anak-anak semua di sini. Kemurahan. Bayangin kalau sampai 25 orang anak kecil ingusnya dilap saudaraku. Nempel di sini pas penembahan. Dia bilang begini, kenapa Sopita pakai tepuk tangan sholat licin? Karena dia cinta jiwa-jiwa. Maka bergembiralah karena Tuhan.
Hati yang gembira adalah obat yang mancur. Yang setuju katakan amin. Mari kita kalahkan anak-anak kecil. Yang setuju katakan amin. Dalam hal tertawa. Saya bingung ya, apa benar enggak ini riset ini? 300 sampai 400 kali anak kecil tertawa. Orang tua baru hanya 15 kali sudah. Coba mulai pulang dari sini ya. Coba nanti turun tangga tertawa, salah orang tertawa. Gimana? Oh bro, puji Tuhan ya. Ketemu anaknya, papa udah gila, edan. Tapi kalau ini kan ada para seorang ini. Hari ini saya lulus, nanti saya akan salaman ini ketawa sama opung, encim, apa, opa, oma, oh tergenapi kalau hari ini. Nah kalau besok, amin apa amin nih? Kalau di gereja, maka tertawalah setertawa-tertawanya di gereja. Ya setuju katakan, bergembiralah, bersukacitalah, tertawalah. Ya setuju katakan amin. Sebab itulah obat yang paling mancur di dalam firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Wow. Tema khotbah saya hari ini adalah dikatakan juga bersukacita. Ya. Saya jarang mengkhotbahkan dan juga pendeta jarang saya ngomongin pendeta saja deh. Nanti kalau saya ngomong sama pendeta, nanti saya ketemu dengan pendeta itu baru ngomongin saudara nanti. Iya. Oke. Banyak pendeta berkhotbah tidak pernah satu buku. Nah hari ini saya akan coba khotbahkan satu kitab, yaitu Filipi 4 pasal. Saya nggak tahu nanti jamnya bisa diputar mungkin sampai mulai jam 8, jadi sampai jam 12 ya. Oke, amin. Amin. Jadi jamnya ini sudah diputar jam 8 sampai jam 12 baru kita pulang nanti menurut jam yang sudah diputar. Oke, ya. Nah, tema khotbah ini adalah dikatakan bersukacita. Filipi pasal 4, satu buku, satu kitab, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan dikatakan di sana kurang lebih 12 kali kata bersukacita, dan setiap pasal temanya sukacita, bergembira. Pasal pertama sukacitanya dalam penderitaan, pasal yang kedua sukacitanya dalam melayani, pasal yang ketiga sukacitanya karena percaya, pasal 4 sukacitanya atas berkat Tuhan. Banyak hari-hari ini diberkati Tuhan tapi tidak pernah lagi bersukacita. Katakan amin. Nah iya benar itu kan. Udah dapat berkat, tidak pernah bergembira, tidak pernah bersukacita. Sekali lagi saya katakan saudaraku, di dalam kitab Filipi dikatakan temanya sukacita. Bersukacita di dalam Tuhan, bergembira dikatakan. Kitab Filipi terkenal di sepanjang sejarah Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu disebut The Book of the Joy. Wih, bahasa Inggris sedikit ya, supaya agak keren gibi bumi anggar kafein. Amin apa amin nih? Kemarin saya konseling orang bule, kemarin saya bilang, waduh pusing saya, bahasa Inggris apa ya? Bahasa Inggris kan mikir dulu baru ngomong, kalau bahasa Indonesia enggak, ngomong dulu baru pikir gitu kan. Ladies and gentlemen, I come from Irlandia, thank you for my foreign from Siantar, not Sumatera, orang tua dari Ibu Doris, thank you. Nah, kan yang dari Sumatera kan sama orang Irlandia. Apa namanya, ladies and gentlemen, will come from a house of God. Oh, kalau rumah Tuhan kan house of God. Oh, lolos saya. Dan bukan church, bukan gereja kan, house of God. We thank you. Wah, agak lancar sedikit. Mau lanjutkan apa yang kita harus lanjutkan? Saya tidak tahu lagi. Udah terjemahkan aja lah. Mrs. Doris, tolong lanjutkanlah, saya bilang. Thank you kan. Jadi bagaimana caranya katanya? Bahasa Inggrisnya sungkeman saya nggak tahu, lupa saya. Mau buka Google nggak ngerti saya. Sungkeman gitu loh, mengizinkan mereka supaya besok diberkati. How katanya? What? Begini kamu, you bless your little brother. Karena abang yang sendiri yang datang, your old brother, bless him, berkati dia. Maksudnya bagaimana? Saya ajarilah, saya berlutut di dekat orang tuanya ibu si perempuan. Begini, like this. Wow. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang sudah tahu bahasa Inggris, ya supaya nanti kalau ada tamu atau ke luar negeri bisa bahasa Inggris. Thank you for ladies, for gentlemen, silakan sit down, welcome. Mikir saya pusing 7 keliling, maka saya langsung ikut 2 pengerja lah supaya turun urapan itu lagi. Haleluya.
Sudah mumet, saudaraku. Sudah lupa dari Kejadian sampai Wahyu. Karena ladies and gentlemen, welcome from Indonesian House of God. House of what atau church? Atau gereja? Oh, rumah Tuhan. Aduh, luar biasa sekali ya. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi temannya sama dengan sistem kita juga. Kita harus bergembira hari ini sampai pulang. Ya, memberi persembahan juga harus bergembira. Oh, puji Tuhan. Ya, sampai kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Yang pertama, kitab Filipi dikenal sebagai kitab yang powerful. Book of Joy. Tersedikit ya pasti. Padahal ini juga udah hampir 2 minggu saya hafal gimana ya. Di sini kan banyak sarjana bahasa Inggris ya. Haleluya. Dia dikatakan juga, jika Anda menginginkan sukacita, perhatikan baik-baik. Jika Bapak Ibu menginginkan sukacita, selamilah dalam kitab ini, karena keempat pasalnya semuanya bertema sukacita. Joy to the Lord. Joy to the Lord. Yang setuju katakan amin. Rasul Paulus menuliskan surat dalam penderitaan, siksaan di penjara, tetapi dia bersukacita. Kristus memikul salib begitu benar, dia bersukacita walaupun berlumuran darah. Haleluya. Pasal yang pertama, sukacita dalam penderitaan. Pasal yang kedua dikatakan, saudaraku, sukacita dalam penderitaan. Rasul Paulus menjelaskan kualitas sukacita kita terletak dalam kitab Filipi. Kalau Anda membaca Kejadian sampai Wahyu ketemu dengan kata sukacita, kualitas yang paling ini macam di dalam Alkitab pada kualitas di dalam kitab Filipi. Katakan amin. Joy to the Lord. Dalam penderitaan yang paling mengerikan pun, Sang Rasul Paulus menuliskan kitab ini dengan sukacita. Jadi kalau saudara ketemu kitab-kitab kata sukacita, yang paling powerful sukacita kegembiraannya adalah kitab Filipi. Wow, malam hari ini kita diberkati. Saya dapatkan ini saudaraku. Sukacita adalah satu tujuan dalam pelayanan. Ini yang berat. Jadi komitmen kita dalam pelayanan ini, saudaraku, adalah satu tujuannya sukacita dan bergembira. Yang kedua dikatakan daftar sukacita dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi secara rinci adalah pertama, sukacita di dalam doa. Filipi pasal 1 ayat yang keempat. Haleluya. Filipi pasal 1 ayat 4 dikatakan, silakan. Ya, haleluya. 1, 2 ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semuanya, aku selalu berdoa dengan sukacita. Adakah di antaramu hari ini berdoa dengan penuh sukacita? Karena dikatakan bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena doamu. Maka apa yang diinginkan hatimu pasti Tuhan jawab. Maka dia akan menginginkan hatimu. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah walaupun dalam berdoa, bergembira, maka apa yang kau doakan itu pasti Tuhan dengar. Waduh, udah tinggal 5 menit lagi nih, gimana ini? Yang kedua, sukacita dalam pemberitaan Injil Kristus. Filipi pasal 1 ayat 14 dan sampai 18. Filipi pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 18. Silakan. Sukacita dalam memberitakan Injil Kristus. Filipi pasal 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan, karena pemencaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dia bersukacita walaupun dia di penjara. Dia bersukacita walaupun dia dirajam. Dia bersukacita walaupun dia mau dipotong lehernya, dibakar, dan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Terus ayat yang ke-14, 15. Iya. Ada orang yang memberitakan Injil Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Puji Tuhan. Ayat 16. Hanya saya orang di gedung ini yang bisa baca kitab ini. Kenapa saudara ada 200 tidak ada yang mau ikut membaca saya? Terserah saudara dengan Tuhan. Ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan Injil. Karena aku ada di sini membela Injil. Kenapa Bapak tidak mau membela Injil dan tidak mau ikut membaca ayat? Tidak. Ayat 17, 1, 2 ya.
Haleluya. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18, 1, 2 ya. Tetapi kita mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Mengapa saya katakan begitu saudaraku? Supaya tidak ada perhatian saudara, karena sudah mulai lapar kampung, handphone mulai pegang, maka saya rotos terus. Haleluya, amin, amin. Kalau masih ada ngantuk suara saya sampai ke kampung belakang, ke kantor kelurahan sana, itu kebangetan, saudara. Yang ketiga, sukacita dalam iman. Filipi pasal 1 ayat 25. Sukacita dalam iman. Haleluya. Dan dalam keyakinan, 1, 2 ya. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalamnya. Anda Bapak Ibu punya iman? Yang di belakang belum ada yang jawab, saya lihat kok. Ya, Bapak Ibu punya iman? Jangan hanya di gereja saja bersukacita. Amin. Tarikan macet, bersukacitalah. Amin. Kalau kita punya iman, bersukacitalah. Karena Yesus sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia buka jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Berserah. Yesusku baik, haleluya. Karena saya tidak tahu lanjutnya lagi. Kalau kita punya iman bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, maka kiri kanan kita akan melihat bergembira dan bersukacitalah. Sekalipun hari-hari ini gejolak ekonomi, gejolak hedonisme, gejolak saudaraku, sinkritisme, hedonisme, sekularisme, gejolak ini sedang masuk kepada susupan-susupan doktrinisasi. Bergembiralah. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan. Bergembiralah. Apa yang diinginkan hatimu? Kenapa Alkitab itu bertanya kepada saudara dan saya hari ini? Karena kita tahu, karena saya pun tahu, saya sendiri saya tidak tahu apa yang diinginkan hati saya. Bapak tahu apa yang diinginkan hatimu hari ini? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa apa yang diinginkan hatimu hari ini? Kalau sudah tahu, bergembiralah. Maka itu akan dijawab oleh Tuhan. Dikatakan sukacita dalam iman. Kita ini orang-orang yang punya iman. Goncangan terjadi, resesi terjadi, kita akan resepsi. Yang setuju katakan amin. Elia dipelihara burung gagak, janda di Sarot. Banyak contoh-contohnya. Di padang gurun kurang lebih 3 juta. Air berbual-bual. Makanya saya tanya Bagugel, apakah batu yang dipukul Musa itu sebesar batu Salak, agak gunung Salak sana? Dia nggak bisa jawab. Karena itu adalah lambang daripada Kristus, sumber air kehidupan. Haleluya. Amin. Kalau kita mengakui banyak sekarang orang tidak percaya lagi Mazmur pasal 23. Tuhan Yesus gembala yang baik, aku tidak kekurangan katanya. Loh, kita kekurangan. Bukan masalah sebagai gembala bukan masalah rumputnya. Di padang gurun pun kita disediakan rumput. Yang setuju katakan amin. Bukan masalah makanan dan rumputnya, bukan. Masalah gembalanya ada enggak di padang gurun. Rumput bisa diciptakan oleh gembala yang baik, itu Yesus, amin. Rumput bisa habis, katakan amin. Roti bisa habis, katakan amin. Air bisa habis, tapi gembala yang baik bisa menciptakan roti, bisa menciptakan rumput, bisa menciptakan yang kita butuhkan. Maka bergembiralah karena engkau bersukacita, punya iman bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Di padang gurun, di lautan, di udara sekalipun. Ini Alkitab ajaib. Di darat Dia lakukan perkara yang besar, di laut pun dilakukan perkara besar. Murid-muridnya saudaraku ketakutan. Tapi yang terakhir Dia akan lakukan di udara perkara yang besar. Apa itu? Oh Yerusalem,
kota mulia. Kenapa orang Kristen takut nyanyikan itu ketika ibadah seperti ini? Kalau kematian dia nggak takut, tapi kalau ibadah seperti ini takut dia nyanyi. Tetapi kalau ada kematian, oh dia senang dia. Tapi coba kalau ibadah seperti ini, oh Yerusalem, takut dia nyanyi, saudaraku. Di laut dia lakukan perkara yang besar. Murid menangkap ikan, oke. Murid-murid takut gelombang besar, dihentikan nama Yesus, oke. Tapi di udara belum pernah dia lakukan. Apa itu? Terakhir. Apa itu? Kita mendapat tubuh kemuliaan. Dan rapture, rapture bahasa Ibraninya sama dengan bahasa Batak. Rapture mahamuamang do inang. Bahasa Bataknya rapture, bahasa Yunaninya rapture. Artinya terangkat dengan tubuh kemuliaan. Serius, bahasa Batak itu rapture baik dengan apa namanya itu ya lagi ya. Ya begitulah ya. Rapture, rapture. Itu yang terakhir. Pernahkah kepikir, di laut Tuhan kita jago loh. Di darat Tuhan kita jago loh. Di padang gurun Tuhan kita jago. Tapi di udara belum. Nanti. Tidak lama lagi datang. Yang setuju katakan amin. Belakang langit biru ada. Dia kan gak berani nyanyi kan. Gak berani. Gak berani nyanyi. Takut dia menusul kali ya. Haleluya. Di udara sebentar lagi ada pertemuan di udara. Gak berani dia, takut dia pulang duluan. Ada yang berani gak lagu Pentekoste tadi? Dia ada pertemuan di udara, pertemuan yang... Nah gak berani dia. Padahal sudah tahu Bekasi sudah mulai panas, Bekasi sudah mulai resesi, sudah tidak dapat kerjaan, sudah tidak apa-apa lagi, siang malam di rumah pakai handphone segala macam. Tapi nyanyi-nyanyi seperti itu dia takut dia. Oh Yerusalem, buktinya saya sering lewat rumah jemaat gak ada nyanyi. Oh Yerusalem, gak ada. Masih betah tinggal di Bekasi, Bekasi sudah panas. Maka kita berdoa untuk memberkati Bekasi, amin. Kita bergembira, aku tinggal di Bekasi, aku memberkati Bekasi, sukacita Bekasi diberkati, Bekasi diberkati, gak ada tepuk tangan, Bekasi diberkati, Bekasi diberkati. Bahkan udaranya pun bergembiralah. Haleluya, sukacita dikatakan dalam iman, Filipi 1 ayat 25, udah ada ya? Oh ya, dan dalam keyakinan inilah aku tahu bahwa aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita. Jadi tingkat kemajuan kita dalam sukacita pun harus progresif, naik terus. Yang setuju katakan amin. Saya mau belajar sama anak kecil, saya mau kejar itu anak kecil. Satu hari 300 kali tertawa. Ya, tadi saya coba pulangkan, kacamata saya tinggal. Saya mau mulai emosi kesal gitu. Saya lihat itu bahkan, gue lihat ada kodok, saya ketawa saya lagi lah. Gue lihat jalan Teguh gitu, saya ketawa lagi. Waduh, ini baru 5 kali, sampai kapan bisa sampai sekian kali sudah. Coba hitung-hitung mulai besok atau nanti sudah berapa kali lapor ya. Ya, sama gembala juga lapor nggak apa-apa sama saya juga. Oh Pak Leo, saya sudah ketawa 20 kali. Ya, puji Tuhan. Ada yang tertawa 50 kali satu hari di sini? Ada? Ada? Wah, luar biasa kita ini ya. Kenapa tidak tertawa? Tekanan ekonomi, anak-anak sekolah, baju, dinas, sepatu, segala macam. Income lebih besar daripada pasak. Pasak apa? Pasak lebih besar daripada pemasukan. Amin. Bapak. Tinggal 5 menit lagi, haleluya. Sukacita persahabatan, woi, haleluya. Kok gak bertepuk tangan ada persahabatan? Tepuk tangan ya, aduh. Filipi pasal 1 ayat 26, Filipi pasal 2 ayat 28, ya silakan ya.
Sehingga kemegahan dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Persahabatannya seperti Daud dengan Yonatan, seia sekata, hidup walaupun sama-sama dikejar-kejar oleh Raja Saul. Hidup dalam persahabatan, sukacita dalam persahabatan. Kalau sekarang beda ya. Teman pun gak mau nolong saya lagi, sudahlah gitu ya. Banyak sekarang persahabatan, pertemanan mulai retak. Apa akibatnya? Tekanan ekonomi. Kalau teman lagi telepon pura-pura enggak diangkat, ntar juga mau minta ini, minta itu dan minta itu. Amin. Waduh. Kalau ada pemilih datang mau telepon, gak usah ngangkat. Nanti minta itu lagi. Bilang aja, mama lagi di dapur, lagi ini sibuk. Padahal sukacita dikatakan punya persahabatan, kita juga bersukacita, amin. Baik famili maupun juga ipar, keluarga mertua, keluarga kita punya sukacita juga. Yang setuju katakan amin. Punya saudara juga bersukacita, katakan amin. Tapi kalau saudara telepon, tiap hari telepon, kemarin kan sudah dikasih. Padahal dikatakan bersukacitalah dalam persahabatan, keluarga, famili, haleluya. Yang kelima, sukacita dalam kasih dan kesatuan. Sukacita dalam kasih dan kesatuan. Sukacitanya sama-sama seperti gereja mula-mula, sama-sama memecahkan roti, dikul, haleluya. Sama-sama makan enak, yang setuju katakan amin. Sukacita dalam pengharapan, Filipi 2 ayat yang ke-16 yang terakhir, haleluya. Yang terakhir langsung semua lihat ke depan, gak apa-apa. Ya, udah 30 menit kan saya, komitmen gak pernah panjang-panjang ya. Ya, sukacita dalam pengharapan, Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang baca 1-2 ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersuka-susah. Bersukacitalah, amin, amin. Nanti pulang pelajarilah kitab Filipi, dalami. Nanti Bapak Ibu bergembira, bersukacita. Kenapa tema ini saya ambil Tuhan? Apa tema yang lebih enak Tuhan? Ini kan jemaat, termasuk saya sendiri juga. Dibilang kolaps enggak, hidup mati, mati tak segan hidup. Kenapa? Ya bukan seperti itu, bukan, tapi udah mungkin mengarah ke sana. Kenapa? Tekanan ekonomi. Ya pura-pura enggak ini nih ya, berarti masih punya rekeningmu semua ini ya, masih ada saldo-saldonya ya. Masih punya saldo enggak ini? Oh puji Tuhan, gereja ini diberkati. Amin. Aduh Tuhan, jadi jawabannya apa? Harus bergembira. Bagaimana caranya Tuhan? Bersukacita bagaimana? Bersukacita dengan iman, karena Allah sanggup menolong. Tidak ada perkara yang mustahil. Lautan pun bisa jadi jalan yang kering. Di padang gurun tidak ada apa-apa. Kalau malam dinginnya luar biasa, kalau siang panasnya luar biasa. Dia sanggup, dia kirim air berbual-bual 3 juta orang minum, tidak kekurangan. Kita berikan tepuk tangan bagi dia. Kiranya yang berfirman di sorga mendengarkan khotbah ini. Haleluya, itu Yesus Kristus Tuhan, untuk menjauh semua perdoa dan pergumulan saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Kiranya yang duduk di tahta itu dengan doa puja penyembahan kita mendengarkan firman ini, kita kembalikan kepada dia. Dia sanggup membelah lautan, saudaraku. Amin, saudara. Amin. Sukacita dalam pengorbanan, Filipi pasal 2, 17, 18. Yang terakhir, sukacita atas berkat. Enggak ada yang mau bagaimana Tuhan memberkati, ada berkat, amin, gitu dong. Pura-pura enggak mau berkat ini orang, saudara. Sukacita dikatakan atas berkat Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai 13. Ini yang terakhir, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca. Oke. Filipi pasal yang ke-4 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. 1-2 ya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Terus aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu kelimpahan. Amin. Coba dulu.
Ini yang disebut sukacita yang melimpah. Kekurangan oke, kelimpahan oke. Jangan ketika kekurangan kita bersungguh-sungguh, marah tetangga, marah ini, marah sama pendeta, marah sama Tuhan. Ini sukacita yang disebut yang paling tinggi. Baik kekurangan, baik kelebihan, dia biasa-biasa saja. Amin. Ketika dia kelimpahan, wih patentengan saudaraku, kakinya pakai emas, tangannya pakai. Kenapa dari mana? Dia habis dari mana? Eda, gitu ya. Padahal cuma pamer sesendiri segala macam. Ketika dia kelimpahan dibawa apa namanya? Eda, padahal sebenarnya bukan manggil, cuma pamer apa teman ya, yang kuning-kuning itulah. Tapi sukacita yang paling dahsyat menurut Filipi yang ada di kisah Wahyu dalam Alkitab ini dia. Kekurangan pun tetap bersukacita sama dengan sukacitanya ketika dia kelimpahan. Jangan ketika dia kelimpahan dia sangkor. Padahal haknya tinggi lebih depan dia. Besar. Ini sukacita yang dahsyat saya temukan dalam kitab Yunani. Jadi kelimpahan oke, kekurangan oke. Karena Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus juga katakan amin. Tidak ada terus mana? Sudah hilang ya. Baik dalam kenyang. Nah ini. Ya apa namanya? Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dengan hal kelaparan. Kenyang oke. Orang kalau udah kenyang, tadi saya makan lapo, katanya yang tadi pagi bilang lapo. Orang lapo juga kali beliau itu. Ya kalau lapar, bukan sukacita dalam Filipi. Ya, kenyang biasa saja. Amin apa amin? Lapar juga biasa saja. Amin. Hari Minggu pagi belum mungkin tentu nasi uduk ya gitu ya. Tinggal ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Ayat yang paling terakhir. Ayat pamungkas, ayat 19. Ada? Oke. 1, 2 ya dengan suara yang paling keras sebab kita akan menerima apa namanya? Doa berkat sebentar lagi. 1, 2 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terpujilah Dia, haleluya. Para imam musik maju ke depan, puji Tuhan, haleluya.